Dengan darah esensiku, kukuduskan roh pedang ini. Pembunuh naga muncul. Bagus. Senjata ilahi telah lahir, semua senjata tunduk. Asalkan aku mendapatkan pedang ini, aku akan menjadi yang tertinggi di dunia persilatan. Serang mereka. Maka cobalah kau. Tianxing, Cepat pergi. Kejar mereka. Tianxing, Ini aku kehilangan terlalu banyak darah. Aku tak bisa menggunakan pedang pembunuh naga. Kau bawa Chuan dan pergi dulu. Aku akan jaga belakang. Chuan, ingat ini, garis keturunan keluarga Yi adalah yang terpenting. Ambil ini dan hiduplah dengan baik. Kaulah harapan untuk menyelamatkan Manor. Tianxing, Kejar mereka. Ayah. Pergi sekarang. Bawa anak itu dan pergi dulu. Chuan, cepat pergi. Yi Tianxing. Mencoba kabur? Serahkan senjata ilahi dan kau akan kuselamatkan nyawamu. Pergi ke neraka. Bunuh dia. Ayah! Cepat, naik ke perahu. Chuan, kau harus hidup dengan baik. Pergi. Jangan tinggalkan aku. Kejar mereka. Lihat kemana kau bisa lari. Chuan, cepat pergi. Chuan, Kau jalang. Berani-beraninya kau merusak rencanaku. Ibu, Mencari pedang itu mendesak. Pergi. ayah, Tianxing, ayah, Tianxing, ayah, Tianxing, ibu, Hong Ying, ibu. Wan Shu, Bangun ibu. cepat. Cari Chuan, cepat. Cepat. Bangun ibu. Kau menyerang saat aku sedang bertapa. Aku pasti akan menggiling tulang-tulangmu menjadi debu. Guru besar, ayah dan ibu sudah tiada dan kakakku juga hilang. Jangan khawatir, Hong Ying. Aku pasti akan menemukan Chuan. Bagus. Bagus. Satu tebasan membelah gunung dan sungai. Energi mengguncang laut awan. Sungguh senjata ilahi nomor 1 di dunia. Dengan pedang ini, kau bisa tak terkalahkan di dunia. Guru, aku sudah di gunung ini selama 20 tahun dan tidak pernah melihat keluargaku selama itu, juga tidak mendengar kabar mereka. Sekarang di hatiku, aku sangat merindukan mereka. Jadi, dengan rendah hati aku meminta izinmu, Guru, untuk turun gunung dan mencari keluargaku. 20 tahun telah berlalu. Sudah waktunya kau kembali mencari keluargamu. Silakan pergi. Terima kasih, Guru. Kali ini kau turun gunung. Pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia persilatan. Atau mungkin sebuah kesempatan untuknya. Tumpukan besi tua ini, apa gunanya menyimpannya? Hancurkan semuanya. Guru besar, kabar buruk. Ada pengacau lagi. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berani berulang kali membuat masalah di Manor Pedang Overlord ini.
Semuanya berhenti. Guru besar, orang Yuan ini yang memotong semua senjata kami. Ini hanya penindasan. Gurumu sampai tua, kau masih hidup? Yuan Ren, hari ini adalah konferensi pengujian pedang. Tidak ada orang luar yang diterima. Silakan pergi. Ini hanya sampah. Apakah perlu diuji? Kau berani mematahkan pedang kami? Kau? 20 tahun yang lalu, muridmu Yi Tianxing menempa Dragon Slayer di tempat suci penempaan ini dan tak terkalahkan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, tidak ada penerus kan? Apa yang kau inginkan? Sederhana saja, serahkan tempat itu. Mulai sekarang, Manor Pedang Overlord akan menjadi milik keluarga Yuan. Hanya keluarga Yuan kami yang dapat menempa senjata dewata berikutnya. Yuan, bukankah kau telah mengincar Manor Pedang Overlord kami dan besi meteorit di bawah tanah? Dengan sumber daya ini, keluarga Yuanmu dapat kemudian menempa lebih banyak senjata pembunuh. Kau fosil. Senjata pada dasarnya dimaksudkan untuk membunuh. Pah! Senjata untuk melindungi keluarga. Melindungi keluarga? Sungguh konyol. Dulu ketika Dragon Slayer diungkap, semua senjata di dunia tunduk. Apakah kau melindunginya? Mau tua? Saya menasihatimu untuk segera menyerahkan Manor Pedang Overlord. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya kejam. Hari ini, meski saya mempertaruhkan nyawa tua saya akan melindungi Manor Pedang Overlord. Sampai Chuan kembali. Baik. Kau yang meminta. Mau tua? Jika tidak ada yang berani maju, maka Manor Pedang Overlord ini akan menjadi milikku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Berani memprovokasi Manor Pedang Overlordku? Kau mencari kematian. Guru besar, Xiao Chuan. Yuan, aku membawa pedang terkenal tak tertandingi dari Manor Pedang penguasa kita. Ini adalah senjata dewa yang telah kami hargai selama bertahun-tahun. Setiap bilah cukup tajam untuk memotong besi seperti mentega. Senjata dewa ya? Kecuali pembunuh naga itu dari sebelumnya, senjata dewa apa lagi yang bisa kau keluarkan? Lihat yang ini. Sarung pedangnya rusak. Besi tua macam apa ini? Dan kau menyebutnya senjata dewa. Dan yang ini. Siapa yang membungkus senjata dewa dengan sepotong kain compang-camping? Ini tidak mungkin popok bayi, bukan? Ini adalah pedang terkenal tak tertandingi dari Manor Pedang penguasa kita. Orang biasa tidak diizinkan melihatnya. Pedang terkenal tak tertandingi sungguh. Mungkinkah ini legendaris, pembunuh naga yang membuat semua pedang tunduk dan membuat seseorang tak terkalahkan? karena kau tahu, keluarlah segera. Senjata yang dibungkus dengan popok compang-camping seperti itu, dan kau menyebutnya dewa, kau membuatku tertawa. Jika kau tidak percaya, kita bisa mengujinya. Jika kau kalah, pergilah segera. Baik, aku sudah menunggu kau mengatakannya. Menurut aturan bela diri, 1 lawan 1, tidak ada penyerahan, dan tidak ada yang membantu. Jika senjata-senjata Manor Pedang Overlordmu lebih kuat, aku akan pergi. Tetapi jika Manor Pedang Overlordmu kalah, Manor Pedang Overlord ini akan menjadi milikku. Bagus. Tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan? Walaupun senjata-senjata ini kuat, mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir. Di antara semua senjata di sini, tidak ada yang bisa menandingiku sendirian. Astaga! Kau benar-benar sedang pamer. Jika ini benar-benar pembunuh naga hari ini, aku tidak berani membuat masalah. Tetapi jika kau menakut-nakutiku dengan sampah ini, bagaimana aku, Yuan Ren, bisa bertahan di dunia persilatan? Keluar!
senjata-senjata ini bukan milik keluarga Yuanmu. Kau mencurinya. Senjata ilahi milik yang mampu, mereka sendiri tidak mampu melindunginya. Siapa yang disalahkan untuk itu? Apakah semua senjata ini terkenal? Di antaranya, satu adalah palu Leigu Wengjin peringkat ke-7 pada daftar senjata. Lainnya adalah pedang iblis Muramasa peringkat ke-10. Keduanya diambil dengan cara hina mereka. Jika aku ingat dengan benar, Manor Pedang Overlord seharusnya memiliki senjata-senjata yang berperingkat tinggi di daftar. Semua salahku karena tidak berguna. Manor ini telah menurun. Aku harus menjual beberapa senjata untuk memenuhi kebutuhan. Jika begitu, mengapa kau keras kepala tinggal di sini? Aku menunggu cucu kesayanganku kembali. Aku harus menjaganya untuknya dan tidak membiarkan Manor jatuh ke tangan orang-orang dengan niat jahat. Apa yang kau lakukan di sana? Bukankah kau Manor Pedang Overlord? Di mana semangatmu? Jika kau bahkan tidak berani melangkah ke arena, mengakui kekalahan saja. Aku akan melawanmu. Pedang Biksu yang ditempa oleh Master Yi. Mati di bawah pedang iblis Muramasa ini adalah kehormatanmu. Mainan Pulau Timur tidak beristimewa. Bagus. Sampah, bukankah kau katakan pedang iblis adalah senjata ilahi teratas? Di negaramu, bagaimana tidak bisa memotong pedang? Pedang Biksu luar biasa. Biar ku katakan, kekuatan pedang ini bahkan tidak 1 atau 2% dari pembunuh naga. Hei, dengarkan nasihatku. Di masa depan ketika Anda pergi keluar, jangan pamer Anda memiliki pembunuh naga ilahi. Itu bodoh. Sayangnya Tianxing terbunuh dan pembunuh naga hilang. Jika tidak, bagaimana kita bisa mentoleransi para bajingan ini yang begitu sombong? Apapun yang terjadi, meskipun aku mempertaruhkan nyawaku, aku harus melindungi Manor agar Xiao Chuanku dapat menemukan jalan pulang. Jangan khawatir, Guru Besar. Xiao Chuan akan kembali. Jika tidak dalam 20 tahun, lalu 30 tahun, 40 tahun, meskipun aku tidak pernah menikah, aku akan menemukan Xiao Chuan. Kamu anak nakal. Kamu harus tetap hidup. Kami semua merindukanmu. Guru besar, kakak, aku masih hidup. Aku telah kembali. Siapa lagi yang akan maju dan menantangku? Kamu pergi. Biarkan mereka melihat apa itu penghancuran kekuatan. Kamu tidak cukup baik hanya untuk pamer. Tidak. Lawan menahan diri. Menahan diri? Kupikir mereka takut pedang biksu kami akan menusuk palunya. Kita kalah. Yi Hong Ying, aku ingat ini buatan tangan ayahmu, senjata ilahi kan? Bagaimana bisa pecah begitu mudah? Seperti yang diharapkan dari daftar senjata ilahi, peringkat ke-7 palu Leigu Wengjin. Dengan kekuatan untuk menghancurkan bintang, tidak ada senjata biasa yang dapat menahannya. Salahkan senjata burukmu. Kamu Apa? Tidak yakin? Jika tidak, maju dan mati. Jangan menggonggong di bawah.
Pisau ini tidak biasa. Aduh. Tidak menyangka mainan berbalut kainmu memiliki sesuatu. Ini tidak mungkin pembunuh naga kan? Atau apakah kamu menggunakan palsu untuk menakutiku? Maka biarkan aku tunjukkan jika aku menakutimu. Tidak. Kamu kembali, dia tidak tahu, tapi aku tahu. Mereka bertiga dipukul begitu parah, kau maju adalah bunuh diri. Dia bukan tandinganku. Jangan cari masalah. Pisau buruk di tanganmu tidak bisa menghalangi pukulannya. Aku tidak ingin mengumpulkan jenazahmu. Percayalah. Hei. Apa yang kau gumamkan? Sampah? Apakah kau akan naik atau tidak? Jika kau tidak pergi, sebagaimana disepakati, manor pedang Overlord ini milikku. Dia tidak akan pergi. Hahaha. Baik, aku pikir kau tidak akan menyerah. Karena begitu, kau naik dan hancurkan plakat manor pedang Overlord. Dia tidak akan pergi. Aku yang akan. Hong Ying! Kau... Oh, putri sulung kediaman pedang penguasa sendiri yang turun ke medan perang? Ini bukankah ini senjata usang yang dibuat oleh ayahmu yang tak berguna? Aku tak akan membiarkanmu menghina ayahku atau menghina senjata yang dibuatnya. Kediaman pedang penguasa ini didirikan oleh ayahku. Aku akan menjaga kediaman ini dengan baik untuknya. Aku akan menunggu kakakku kembali dan menghidupkan kembali kediaman pedang penguasa. Tombak ini ditinggalkan untukku oleh ayahku dan telah bersamaku selama 20 tahun. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk menantang palumu yang terkutuk. Bagus. Mau mati, maka aku akan kabulkan keinginanmu. Hong Ying, menyerahlah. Palu Legu Wengjin sangat kuat. Kecuali pembunuh naga muncul, jika tidak ada senjata di dunia yang bisa menandinginya. Aku tak mungkin kalah. Aku harus mempertahankan tempat ini. Aku harus menunggu Xiao Chuan kembali. Baiklah kalau begitu. Tidakkah kau ingin bersatu kembali dengan kakakmu? Maka biarkan aku membantumu hari ini. Turunlah dan bersatu kembali dengan kakakmu. Pergi, bunuh dia. Kau bahkan tak bisa mematahkan senjata sembarangan dari kediaman pedang penguasa kami. Palumu yang usang di depan pembunuh naga hanyalah sampah. Kau mencari maut. Tidak. Jika aku menyerah, Xiao Chuan tak akan punya rumah untuk kembali. Aku tak boleh menyerah. Kau mencari maut. Tampaknya kediaman pedang penguasa hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Haruskah kediaman pedang penguasa sekarang memakai marga Yuan? Kediaman pedang penguasa hanya bisa memakai marga Yi. Aku akan menjaga di sini, menunggu kakakku kembali. Hong Ying, mengapa kau harus menyiksa dirimu sendiri? Kau sampah yang terlalu percaya diri. Berhenti. Ceri besar, mulai sekarang biarkan aku melindungimu. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Panggil aku kakak. Adik laki-laki seharusnya mengandalkan kakak perempuannya untuk perlindungan. Aku akan menjadi sangat kuat di masa depan. Aku tak butuh perlindunganmu. Aku Yi Hongying dari Istana Pedang Penguasa. Aku tidak akan pernah menyerah. Wanita bodoh ceroboh. Pergilah.
Bunuh dia sekarang. Yuan Ren, jika kau berani membunuhnya hari ini, aku akan memastikan kau tercabik-cabik. Dengan mainan di tanganmu itu. Bunuh dia sekarang. Matilah sekarang. Bunuh dia sekarang. Kakak, Xiao Chuan, aku akan bawa engkau pulang. Kalian mencari kematian. Pembunuh naga. Istana Pedang Penguasa. Sudah bertahun-tahun berlalu. Akhirnya muncul. Kalian mencari kematian. Ini benar pembunuh naga? Siapa sebenarnya kau? Dengan kekuatan yang agung seperti itu, ternyata pembunuh naga. Mungkinkah dia benar-benar Xiao Chuan? Xiao Chuan, Kakak, ini aku Xiao Chuan. Xiao Chuan, benarkah kau? Maafkan aku, guru besar. Selama bertahun-tahun, kau telah menderita untukku. Bagus kau kembali. Kakak, kalian semua turun dan rawat luka kalian dulu. Selanjutnya, serahkan padaku. Ini pembunuh naga. Bagus. Lalu mengapa kalian masih berdiri di sana? Serang, rebut pembunuh naga untukku. Serang. Giliranmu. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Yuan Batian. Jika kau membunuhku, ayahku pasti akan menghancurkan Istana Pedang Penguasa. Bising. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku salah. Jangan bunuh aku. Kau tidak tahu kau salah. Kau hanya tahu kau akan mati. Siapa berani menyakiti anakku? Kau... Ibu! Kau... Yuan Batian. Dulu, kaulah yang untuk merebut pembunuh naga, membunuh orang tuaku. apa? Jadi kaulah yang melarikan diri dulu. Xiao Chuan, benarkah ini? Ya, itu benar. Mou Lianshan yang membunuh Yi Tensing dan Lin Wanshu dulu adalah aku. Yuan Batian, mengapa kau melakukan itu? Ke Manor Pedang Overlord, mengapa kau membunuh muridku? Karena pedang pembunuh naga itu adalah senjata ilahi yang ditempa dari satu-satunya potong besi langit dan bumi di dunia. Pada hari itu ditempa, itu berarti siapapun yang mendapatkannya dapat mendominasi dunia bela diri. Senjata ilahi seperti itu, aku harus memilikinya. Adapun Yi Tensing, jika dia tidak melawan, aku tidak akan membunuhnya. Kau... Guru besar. Tapi sekarang aku tidak membutuhkannya lagi, karena... Yuan Batian, kembalikan nyawa orang tuaku. Tunggu, bagaimana pedangnya? Persis seperti pembunuh naga? Guru besar, apa yang terjadi? Pembunuh naga Xiao Chuan sebenarnya tidak bisa memotong bilah Yuan Batian? Karena aku juga memegang pembunuh naga. Apa? Tidak mungkin hanya ada satu potong besi langit dan bumi di dunia ini. Bagaimana bisa ada dua pembunuh naga? Maka aku harus berterima kasih pada ayahmu. Jika dulu dia tidak membiarkan anak ini melarikan diri, aku tidak akan kembali ke Manor Pedang Overlord untuk menghancurkan bukti. Dan aku tidak akan tahu bahwa dulu ketika menempa pembunuh naga, ayahmu hanya menggunakan setengah dari besi langit dan bumi. Jadi apa? Yang di tanganmu adalah setengah potong sisa dari besi langit dan bumi? Karena kau tahu segalanya. Mou Lianshan. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Serahkan pembunuh nagamu, dan kita akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Manor Pedang Overlordmu masih bisa bertahan. Atau aku akan membunuh kalian semua, persis seperti 20 tahun lalu.
Kau ingin pembunuh naga? Baik. Aku akan membunuhmu dulu, lalu memberikannya padamu. Anak muda, walaupun kau juga memiliki pembunuh naga di tangan, aku telah berlatih teknik pedang selama 40 tahun. Kau, seorang pemula, baru memulai. Tidak bisa dibandingkan denganku. Jika kau tidak ingin Manor Pedang Overlord terkubur bersamamu, serahkan dengan cepat. Bukan tandingan? Kupikir pedang pembunuh nagamu yang bukan tandinganku. Mencari kematian. Xiao Chuan, bagaimana bisa ini? Tidak mungkin. Bagaimana pedang pembasmi naga bisa patah? Karena pedang pembasmi naga belum bangun, dan kemampuan pedangmu kalah dari Yuan Batian. Jika pedang pembasmi naga bangun, tidak hanya Yuan Batian, bahkan membelah gunung dan batu, menghancurkan awan pun tak akan menjadi masalah. Masih bicara tentang kebangkitan? Mimpi apa yang kau alami? Kurasa hanya kau, pedang pembasmi naga yang ditempa oleh Manor Pedang, yang kalah dari ayahku. Molian Shan, pedang pembasmi sudah patah. Sekarang saatnya membuat pilihan. Mati atau tunduk? Tunduk? Mau aku tunduk pada pembunuh ayahku? Aku Xiao Chuan tak bisa melakukannya. Maka itu berarti mati. Kakak, Amik Guru dan saudara-saudara pergi dulu. Meskipun pedangnya patah, aku bisa menahannya sebentar. Pergi! Xiao Chuan. Molian Shan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku akan bunuh anak ini dulu. Guru, benarkah tak ada cara? Ada 2 cara total, tapi apa? salah satunya adalah teknik pedang pembasmi naga yang kupelajari dalam penyepian. Selama Xiao Chuan bisa mempelajarinya, dia akan tak terkalahkan. Tapi sekarang, Tak ada waktu tersisa. Bagaimana dengan cara lainnya? cara lainnya adalah membangkitkan pedang pembasmi naga. Tapi dulu, aku dalam penyepian dan tak bersama ayahmu, jadi aku tak tahu cara kebangkitannya. Cara kebangkitan adalah menggunakan darah intiku untuk persembahan kepada roh pedang. Kamu harus ingat, garis darah keluarga Ye adalah kuncinya. Jadi begitu rupanya. Aku mengerti. Xiao Chuan, Tak bisa kalahkan aku. Jadi kau lukai dirimu sendiri? Yang jadi, cara kebangkitan pedang pembasmi naga adalah seperti ini. Pedang pembasmi masih bisa bangkit? Anak kecil? Apakah kau benar-benar tergila-gila dipukuli oleh ayahku? Aduh. Xiao Chuan, tahan. Setelah garis darah mencapai mata naga, pedang pembasmi naga akan bangkit. Kemudian, tidak hanya pedang pembasmi naga akan ditempa ulang, tetapi juga akan menjadi pedang nomor 1 sejati di dunia. Sedangkan pedang Yuan Batian tak akan menjadi tandingan sama sekali. Berapa lama itu akan butuh? Tak peduli berapa lama. Kita harus membeli waktu untuk Xiao Chuan. Baik. Tahan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menunda. Menyedihkan. Apakah kau baik-baik saja? Aku akan pergi. Tuan, aku baik-baik saja. Ketika orang tua kita dibunuh, Xiao Chuan hilang selama 20 tahun. Ini semua kesalahanku. Hari ini, aku harus melindungi Xiao Chuan. Tidak cukup, lebih cepat. Yuan Batian, kau membunuh orang tuaku, menghancurkan manorku, menyebabkan aku dan saudaraku terpisah selama 20 tahun. Kebencian ini akan kubalas hari ini. Dulu ayahku dengan senjata biasa bisa menghapusmu, Manor Blade. Sekarang, dengan senjata ilahi ini, menghapusmu akan lebih mudah. Kau ingin mati? Maka akan kukabulkan keinginanmu.
Kakak Hong Ying. Ayah membunuh dengan baik. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Aku ingin pedang pembunuh naga itu. Siapa lagi yang tidak takut mati? Orang tua ini bisa mengabulkannya. Ben Pahian, Wenren, kau pantas mati. Hanya sekelompok semut berpikir bisa membalikan langit. Saudara-saudara, ayo pergi. Pergi. Yuan Batian, beraninya kau? Xiao Chuan. Saudara maafkan aku. Memuaskan. Sudah lama tidak membunuh dengan begitu memuaskan. Dulu, tidak menghapus keluarga Yi dan orang-orang dari Manor Blade sepenuhnya adalah kesalahan. Hari ini akan kuperbaiki kesalahan itu. Big Cherry, dari sekarang aku akan melindungimu. Tidak sopan, panggil aku kakak. Adik laki-laki seharusnya dilindungi oleh kakaknya. Aku akan sangat kuat di masa depan. Aku tidak butuh perlindungan. Kakak, Hahaha. Hidup, kalian semua harus mati. sekaranglah waktunya. Yuan Batian, mati! Yuan Batian, mati! Cepat, bawa Hong Ying untuk perawatan. Aku tidak pernah menyangka bahwa pedang pembunuh naga akan terbangun seperti ini. Sayang sekali tentang yang ini. Tapi, untungnya, kau punya satu lagi. Yuan Batian, nyawamu! Ini adalah peringkat senjata dewa, Palu Naga peringkat kedua. Untuk mengambil nyawaku, kau tidak layak. Hati-hati, Xiao Chuan. Palu Naga penolak ini ditempa dari besi meteorit langit. Tidak bisa hancur. Dan secara khusus melawan senjata tajam. Lalu apa? Palu genderang perang, palu emas, pedang setan Muramasa, semuanya sudah kupatahkan. Peringkat senjata dewanya, Palu Naga peringkat kedua, aku mungkin juga mematahkannya. Saya pikir kau tidak akan berhenti sampai menabrak tembok. Maka aku akan menghabisi kamu. Serangan naga. Tebasan naga. Aku akui bahwa pedang pembunuh naga sekarang nomor 1. Sayangnya, kau tidak punya teknik pedang yang cocok untuknya. Jadi, melawan Palu Naga penolak, senjata yang melawan pedang pembunuh naga, kau bukan tandinganku. Apakah aku tandingan atau bukan? Bukan kau yang memutuskan. Lagi! Xiao Chuan! Guru besar, aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung. Nah, apakah hanya itu yang kau punya? Ayahku bahkan belum menggunakan jurus pamungkasnya, Cambuk Naga. Balas dendam. Saya pikir kau mencari kematian. Hahaha. Yuan Batian! Jelas kau sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia persilatan. Mengapa kau masih terobsesi dengan pedang pembunuh naga? Selama sesuatu bisa mengancamku, aku harus mendapatkannya. Selain itu, ini adalah senjata dewa yang tak tertandingi. Molian Shan, prinsip ini, tidakkah kau memahaminya? Apakah ini alasan kau membunuh ratusan orang di Manor Pedangku dan melukai setengah klan Laut Timur? Apakah begitu? Benar. Kau... Apakah kau mencoba mengatakan aku kejam? Aku adalah sampah dunia persilatan. Katakan apapun yang kau mau. Karena semua ini adalah alasan kalian yang lemah. Nak, aku sudah cukup bermain denganmu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan
bahwa Anda tidak memiliki teknik pedang yang cocok untuk pedang pembunuh naga. Cambuk naga. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau bisa menghalangi cambuk nagaku. Pedang pembunuh naga memang nomor 1 di dunia. Xiao Chuan, Guru besar. Aku baik. Aku masih bisa bertarung. Xiao Chuan, maafkan aku. Semua ini karena aku tidak mampu. Jika aku mengajarkanmu teknik pedang pembunuh naga lebih awal, hal-hal tidak akan sampai seperti ini. Kau tahu teknik pedang pembunuh naga? Surga benar-benar membantuku. Blade Mana, Moulianshan, kejutan yang kau berikan padaku benar-benar meningkat. Guru besar, benarkah itu? Kalau begitu ajarilah aku cepat. Tidak ada gunanya. Teknik sabit pembunuh naga. Ini adalah sesuatu yang telah saya teliti selama puluhan tahun dan akhirnya berhasil dikembangkan. Bahkan jika saya memberikannya padamu sekarang, kau tetap tidak akan bisa mempelajarinya. Awalnya, saya ingin membawamu pergi, mengajarkanmu teknik sabit pembunuh naga, dan kemudian kembali untuk balas dendam. Tetapi, sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi. Moulianshan, karena kau tahu kehendak surga, saya akan melawannya sekali. Serahkan sabit pembunuh naga dan tekniknya. Hari ini kau tidak perlu mati. Serahkan, baik. Lalu bayarlah untuk nyawa orang tuaku. Nah, jangan melawan lagi. Ayahku tidak membunuhmu, sudah merupakan kebaikan besar. Bagimu dan Villa Gunung Sabit, amal terbesar. Kalau begitu saya akan membunuhmu dulu. Sudah di ujung tanduk, kenapa kau tidak berdiri? Moulianshan, bagaimana? Kesepakatan ini tidak merugikanmu. Dibandingkan dengan Villa Gunung Sabitmu, dengan ratusan nyawa di dalamnya. Bukankah itu sepadan? Xiao Chuan, guru besar benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Moulianshan, asalkan kau bersedia menyerahkan sabit pembunuh naga dan tekniknya, di masa depan, Villa Gunung Sabitmu akan menjadi saudara aliansi keluarga Yuan. Kau bisa menikmati semua sumber daya pertama-tama. Kau harus mengerti pentingnya. Ayah, saudara aliansi, artinya berbagi dunia dengan mereka. Ayah, ini pasti tidak bisa diterima. Membuatku menjadi saudara dengan pembunuh ayahku, Wang Patian. Kau pikir aku peduli? Utang membunuh ayahku, asalkan keuntungannya cukup. Bahkan jika berarti membunuh istri dan anakku, lalu apa? Inilah mengapa kau tidak bisa menjadi orang kuat. Baik, kalau begitu bunuhlah anakmu, dan saya bisa menyerahkan sabit padamu. Ayah. Apa? Ragu-ragu? Sepertinya kau juga tidak tahan. Kau pikir kau masih punya kualifikasi untuk tawar-menawar denganku? Jika kita tidak bisa bicara, maka jangan. Guru besar, pikirkanlah. Yuan Batian telah membunuh berapa banyak orang dari Villa Gunung Sabit, ayahku, ibuku, dan rekan-rekan sesama murid itu? Moulianshan, orang mati tidak ada nilainya. Jika kamu ingin menghidupkan kembali Villa Gunung Pedang, ini adalah tawaran terakhir kuku untukmu. Xiao Chuan, kau benar. Guru besar telah lemah. Yuan Batian, bunuh aku. Bunuh kami. Dan kau hanya akan mendapatkan pedang rusak tanpa tekniknya. Bagus. Moulianshan, karena kau mencari kematian, maka jangan salahkan orang tua ini. Guru besar, hati-hati. Xiao Chuan, Guru besar, karena kita semua akan mati juga, aku ingin bertarung sekali lagi. Oh, kau masih punya trik tersembunyi. Xiao Chuan, katakanlah, guru besar akan menemanimu. Guru besar, katakan padaku, bisakah aku mempelajarinya sekali coba? Teknik pedang pembunuh naga? Hahaha, apa yang kau katakan? Belajar sekali coba. Kau pikir kau siapa? Seorang jenius? Hahaha, Nak, kau benar-benar sombong. Apalagi teknik pedang pembunuh naga, bahkan seni bela diri paling dasar, seseorang yang belajar sekali coba. Di dunia ini, belum lahir. Apalagi kau, bahkan aku
tidak bisa melakukannya. Itu kau yang tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Guru besar, karena kita semua akan mati, aku tidak ingin mati begitu menyedihkan. Baik, maka hari ini, orang tua ini akan menjadi gila bersamamu. Hahaha, mereka benar-benar berani mengajar. Ayah, ini terlalu mudah. Dua orang bodoh ini tidak hanya memilih mati, tapi sebelum mati, mereka akan menunjukkan kepada kita teknik pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga adalah pedang palingyan dan garang. Ketajamannya dapat membelah gunung dan memecah batu. Momentumnya dapat mengubah langit dan bumi. Pedang surgawi yang baru kau gunakan adalah teknik pedang yang garang. Tapi pedang pembunuh naga sudah palingyan dan dengan teknik pedang yang garang, itu hanya memanfaatkan momentum, tapi tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya ketika yin dan yang berlawanan dan saling menghasilkan, baru dapat memanifestasikan kekuatan lengkapnya. Hari ini, sebagai gurumu, aku akan menunjukkan padamu Teknik pedang yang menarik, yang memadukan yin dan yang. Pisau tai chi. Buruk. Ayah, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kau pikir dia bisa mempelajarinya hanya dalam satu kali percobaan? Seperti pepatah mengatakan, 7 bintang melangkah harimau, jiwa melayang, burung bangau membentangkan sayap, kaki tersembunyi, angin menyapu daun teratai, bersembunyi di bawah, menolak jendela memandang bulan, tubuh membungkuk panjang. Kita tidak bisa biarkan mereka berlatih lagi. Cambuk naga. 7 bintang melangkah harimau, jiwa melayang. Tidak mungkin! Bagaimana mungkin kau bisa menghalangi cambuk naga ayahku? Tidak mungkin. Kau menunjukkan potensi. Xiao Chuan, aku, Grandmastermu, meremehkanmu. Meskipun kau kuat sekarang, kau masih bukan apa-apa. Menolak jendela memandang bulan, tubuh membungkuk panjang. Grandmaster, aku sudah menguasainya. Kau masih perlu berhati-hati. Seni bela diri Yuan Batian lebih tinggi darimu. Jangan khawatir, Grandmaster. Sekarang, aku merasa dia bukan tandinganku. Lagi pula, aku sudah memahami yang lebih baik. Bagus. Baik. Kau benar-benar melukaiku. Kau adalah yang pertama dalam 20 tahun yang melakukan itu. Tapi hanya dengan kau berpikir kau bisa mengalahkanku. Aku pikir itu hanya mimpi orang bodoh. Tepat sekali, bocah. Dengan hal yang baru kau latih ini, teknik pedang pembunuh naga yang jelek apa ini? Bisakah kau menang melawan cambuk pembunuh naga ayahku ini? Apakah itu bisa cocok atau tidak? Kita akan tahu setelah mencoba. Ayo! Xiao Chuan! Grandmaster! Aku sudah memahami esensi teknik pedang pembunuh naga. Aku bisa menang. Bocah, hanya karena kau melihat sekilas teknik pedang ini, kau pikir bisa mengalahkan ayahku yang nomor 1 di Laut Timur? Kau pikir siapa dirimu? Yang terbaik di dunia? Bukan sekarang, tapi setelah membunuh ayahmu aku akan jadi. Sombong, bocah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, kau akan menjadi di bawah cambuk nagaku, korban ke-72. Xiao Chuan, ini adalah kekuatan sejatinya. Motua, jika kau tidak ingin Blade Manormu bersiaplah untuk dihapus dari Laut Timur, serahkan pedangmu sekarang. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Xiao Chuan, haruskah kita, guru besar? Untuk pembunuhan orang tuaku dan untuk sesama muridku, meski aku mati hari ini, aku tak akan menyesal. Kau mencari maut, cambuk naga. Daishi menyatu. Ayah, kau baik-baik saja? Aku akui kau kuat, tapi hanya itu. Yuan Batian, aku akan membuatmu membayar nyawa orang tuaku. Xiao Chuan, kau baik-baik saja. Guru besar, aku baik-baik saja. Yang dalam masalah adalah dia. Hari ini, aku akan membalas pembunuhan orang tuaku. Yuan Batian, aku akan menggunakan nyawamu untuk menghibur arwah orang tuaku di surga. Takdiran kau adalah pedang terbaik di dunia. Senjata ilahi nomor 1. Aku, Yuan Batian, hari untuk mendominasi dunia persilatan. Akhirnya tiba. Hahaha. Yuan Batian, hari ini aku pasti akan membuatmu tidak meninggalkan manor pedang hidup-hidup. Boga. Apakah kau benar-benar pikir kau bisa membunuhku? Kalau begitu, mari kita lihat trik lain apa yang kau miliki. Tebasan pembunuh naga. Ayah, lari. Lari. Mengapa panik?
Jika kau tidak segera muncul, apakah kau ingin melihatku mati? Apa? Yuan tua. Sekarang, bahkan seorang anak kecil tidak bisa kau kalahkan? Pamanji, kau sudah datang. Yuan kecil, apakah ayahmu sekarang sangat lemah? Kita akan tahu setelah kita coba. Aku. Xiao Chuan, kau baik-baik saja? Guru besar, tamu dan Yuan Batian. Kemampuan bela diri mereka seimbang, tapi senjatanya lebih kuat daripada milik Yuan Batian. Siapa Anda, Tuan? Hari ini adalah dendam pribadi antara Badao Manorku dan keluarga Yuan. Tolong jangan campur tangan, Tuan. Jicho dari perbatasan selatan. Jadi itu kau? Guru, ada apa? Jicho dari perbatasan selatan. Kepala klan terkemuka, keluarga Ji. Adalah satu-satunya yang menyatukan semua sekte di perbatasan selatan dalam hanya 3 tahun singkat. Dan dihormati sebagai Sang Master Langit. Itu cuma gelar kosong. Guru Ji, campur tangan dalam urusan Laut Timur kami. Bukankah itu tidak pantas? Jika aku bersikeras campur tangan, Pak Mo, apa yang bisa kau lakukan? Lagi pula pedang pembantai naga adalah senjata ilahi yang didambakan semua orang. Jadi kau datang untuk pedang pembantai naga? Pamanji, mengapa buang-buang kata dengan mereka? Bukankah lebih baik langsung menangkap mereka? Hei Pak Yuan, apakah kau yakin ini pedang pembantai naga? Apa kau pikir aku, Yuan, akan terluka oleh senjata lain? Bukankah sabit emas beracunku melukaimu dulu? Sabit emas beracun apa? Pak Ji, anak ini cukup berbakat. Sebelum aku menyesuaikan diri, lebih baik kau berhati-hati. Guru besar, apa itu sabit emas beracun? Bagaimana bisa melukai Yuan Baitian? Mungkinkah itu senjata yang peringkat pertama pada daftar senjata ilahi? Tidak. Sabit emas beracun hanya peringkat kelima. Kelima? Mengapa begitu kuat? Sampah. Kau benar-benar tidak berpengetahuan. Sabit emas beracun ditempa dengan menggabungkan 178 jenis racun. Dari Nanzhao disempurnakan hingga selesai. Selain itu, ia menggabungkan roh urat bumi Nanzhao. Bahkan jika kau tersentuh sedikit, tanpa penawarku Jishu, meskipun kau dewa abadi, kau akan mati hari ini. Beracun? Bagaimana bisa ada senjata jahat seperti itu di dunia? Jahat? Selama membantu menang, apa pentingnya kejahatan? Nak, aku menyarankanmu menyerahkan Dragon Slayer sekarang. Jangan tunggu sampai aku melukaimu, dan kemudian memohon padaku. Pada saat itu, aku mungkin tidak akan memberimu penawar. Jika kau ingin aku menyerahkan Dragon Slayer, itu tergantung apakah kau punya kemampuan. Baiklah, ayo. Xiao Chuan, hati-hati. Sampah. Lanjutkan. Berdiri dan terus berteriak. Aku tidak seperti Yuan tua. Aku punya banyak waktu untuk membuang-buang waktuku denganmu. Jadi jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau menyerahkan Dragon Slayer. Kalau tidak, ketika Yuan tua pulih, peluangmu untuk bertahan hidup akan semakin kecil. Menyerahkannya padamu, kecuali aku mati. Bodoh yang keras kepala. Bubuk penggerogot tulang. Xiao Chuan, awasi senjata tersembunyi. Jishu, sekarang saatnya. Bunuh dia. Tebasan Dragon Slayer. Ini memang golok Dragon Slayer. Menghadapinya agak sulit. Xiao Chuan, kau baik-baik saja. Guru besar, aku baik-baik saja. Tapi orang ini benar-benar merepotkan. Setiap seranganku diblokir olehnya. Dan aku juga harus waspada terhadap senjatanya melukaiku. Xiao Chuan, niat menyerangmu terlalu jelas. Kau perlu menyembunyikannya. Jishu, sekarang saatnya. Serang saat dia lemah, ambil nyawanya. Apa buru-burunya? Aku tidak seperti Yuan tua. Aku punya banyak waktu untuk bersamanya. Hanya keputusasaan yang membuatku bahagia. Jika begitu mudah untuk mendapatkan Dragon Slayer, betapa membosankannya itu. Sembunyikan. Seperti kata pepatah, bintang 7 melangkahi harimau. Semangat tinggi, bangau putih mengembangkan sayap. Kaki tersembunyi terselip, angin menggulung daun teratai, tersembunyi di bawah daun. Dorong jendela untuk melihat bulan, badan bersandar panjang. Grandmaster, saya mengerti. Mata pedang Dragon Slayer terlalu menonjol. Jadi setiap kali aku menyerang, dia mengantisipasinya terlebih dahulu dan merasakannya. Sekarang aku tahu cara mengatasinya. Ini mulai menarik. Lagi.
Jisoo, kau... Tidak mungkin. Baru saja kau penuh dengan celah. Bagaimana mungkin kau meningkat begitu cepat? Nomor 1 di Nanzhao, tidak istimewa. Bakat seni bela diri anak ini. Apakah aku meremehkannya? Menarik, memang pedang berharga. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau bisa menahan seranganku? Xiao Chuan, jangan ceroboh. Grandmaster, jangan khawatir. Serangan racun penggerogot jiwa. Pedang Taiji. Bagus, bagus. Xiao Chuan, bakat seni bela dirimu benar-benar melebihi harapanku. Pemimpin Sekte Ji. Sekarang, apakah kau masih ingin mencampuri urusan internal Donghai kami? Mo Lianshan, apakah kau benar-benar bodoh atau pura-pura? Apa maksudmu? Tebak. Mengapa aku membantu Yuan Baitian? Mengapa keluarga Feng dari Xiu musnah? Apakah kau pikir itu Yuan Baitian sendiri yang melakukannya? Kehancuran keluarga Feng, apa hubungannya denganku? Bahkan jika kalian berdua bergabung untuk menghancurkan keluarga Feng, lalu apa? Sekarang kau sudah terluka parah. Mungkinkah kau masih ingin bertarung dengan kami sampai mati? Orang tua bodoh, sepertinya kau benar-benar bodoh. Ayah, Tunggu. Dulu ada 3 orang di antara kalian. Bagaimana dengan orang lainnya? Dulu, orang-orang yang menghancurkan Bado Manormu adalah aku, Cicou, bersama Yuan Batian, dan Zhang Tong dari bangsa utara. Benar. Orang Kri adalah aku, Zhang Tong. Kalian berdua orang bodoh yang tak berguna. Dulu kami bertiga membantai Badau Manor menjadi lautan darah. Tapi sekarang, kau malah kalah dari anak kecil. Sungguh tidak berguna. Mengapa tidak kau coba kekuatan pedang pemotong naga ini? Pedang pemotong naga yang biasa saja, di depan pedang naga mistiku. Tak sebanding sama sekali. Zhang Tong, pemimpin Sekte Tianshan dari bangsa barbar utara. Peringkat senjata dewa yang teratas adalah pedang naga mistik. Ada apa, Guru? Aku benci bahwa aku tidak tahu hal ini lebih awal. Sekarang aku tahu, tapi aku tak berdaya. Satu adalah keluarga teratas di Laut Timur, yang lain adalah ahli teratas di perbatasan selatan, dan yang ketiga adalah iblis haus darah dari bangsa barbar utara. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau yang bergabung untuk membunuh muridku bertahun-tahun lalu. Sekarang kau tahu, tapi tidak terlambat. Setidaknya kau akan mati dengan jelas. Guru, jangan khawatir. Hari ini aku akan membalas dendam orang tuaku dan rekan murid yang telah meninggal dari Bado Manor. Tidak mungkin. Di dunia ini, selain orang itu di ibu kota, tidak ada siapapun yang dapat menggoyang aliansi mereka. Orang tua bodoh, kau cukup bijaksana. Jangan khawatir, aku akan segera memastikan bahwa kau dan anak kecil ini mati dengan cepat. Tidak. Aku belum merasakan sensasi muntah darah dalam waktu lama. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati dengan mudah. Aku akan merobek mereka menjadi berkeping-keping. Paman Zhang, Paman Ji, menurutku kita harus menggali sisa-sisa Yi Tianxing, menaburkan abunya di depan mereka, dan kemudian membunuh mereka. Hahaha. Yuan kecil, kaulah orangnya. Kau bahkan lebih kejam daripada ayahmu. Kalian semua, Guru. Kalian bertiga sudah elit dari berbagai wilayah, dan senjata di tangan kalian adalah yang teratas di peringkat senjata dewa. Tapi mengapa kau menginginkan Badau Manor kami begitu banyak? Orang tua bodoh. Seorang yang tak bersalah, tapi hartanya membuatnya bersalah. Hidup begitu lama. Tidakkah kau paham prinsip ini? Berjalan di dunia persilatan, selalu ada ancaman untuk diri sendiri. Jika tidak bisa digunakan, mereka harus mati. Kalian semua, Mo Lianshan. Aku menasihatimu untuk membuat anak ini serahkan pedang pembunuh naga sekarang, dan lalu menyerah. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa Manor Badau akan ada yang selamat seperti 20 tahun lalu dan meninggalkan siapapun hidup. Hanya dengan kalian bertiga, kurasa yang akan keluar hidup dari Manor Badau hari ini, bukanlah kalian kan?
Kamu takut mati, kamu takut gagal, kamu takut ada orang seperti mereka. Dengan mudah membunuhmu dan lalu mengambil segalanya darimu. Omong kosong, semua orang takut mati. Apakah kau tidak takut mati? Aku tidak takut. Mencari maut. Tampaknya kau masih belum tahu kekuatan kami bertiga. Meskipun kalian bertiga kuat, lalu apa? Meskipun aku mati hari ini, lalu apa? Meskipun aku tidak bisa mengalahkan kalian bertiga, meskipun aku hanya membunuh satu, itu membalas dendam orang tuaku. Shao Chuan, Bodoh. Kau pikir punya pedang pembunuh naga membuatmu tak terkalahkan? Pedang naga misterius ini ditempa dari darah esensi naga hitam. Kekuatannya setara dengan pembunuh naga. Apalagi pedang naga misterius menduduki peringkat pertama di peringkat senjata ilahi. Shao Chuan, maaf, aku melakukan kesalahan. Aku pikir mengajarkanmu teknik pedang pembunuh naga akan membiarkanmu mengalahkan Yuan Batian dan membalas dendam orang tuamu. Tapi aku tidak menduga waktu itu bukan hanya Yuan Batian sendiri. Tidak, guru, itu bukan salahmu. Salahkan kelemahanku. Guru menyesal. Aku seharusnya menyerahkan Manor Badao kepada mereka lebih awal. Tidak, guru. Guru, aku minta maaf padamu. Dan bahkan lebih pada orang tuamu. Sekarang menyesal, terlambat. Pak tuamu, aku sudah bilang lama, Manor Badoamu telah merosot. Berikan padaku, itulah pilihan paling benar. Sayangnya kau bersikeras mencari maut, menunggu hingga Manor Badao hancur sepenuhnya sebelum kau mau menyerah. Mengapa repot-repot? Shao Chuan, pergi cepat. Aku telah kehilangan orang tuamu. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Pergi sekarang. Guru, sekarang kau ingin pergi, tapi kau tidak bisa. Bajingan, hari ini aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kau minta Fei Longzhan. Guru, aku ingin kau mati. Bocah, cuma itu. Mari kita lihat seberapa kuat pedang Xuanlong ini. Tebasan Tai Chi. Sampah. Yuan Ren. Ayo, ambil sabit pembunuh naga. Bunuh bajingan kecil ini. Ya, Paman Zhang. Tidak berguna. Apa? Sekarang kau bahkan tidak bisa mengangkat sabit lagi? Berhenti. Lepaskan Shao Chuan. Motua, jangan mendekat lagi. Jika kau melangkah satu langkah lagi, aku akan membunuhnya sekarang. Baik, baik. Aku tidak akan mendekat. Kau sangat arogan, kau sangat liar. Bukankah kau bilang tadi akan mengambil sabit dan memotongku sampai mati? Ayo. Sangat membosankan. Hei Motua, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Apakah kau mau? Baik. Asalkan kau tidak membunuh Shao Chuan, Villa Badaoku akan kuberikan semuanya padamu. Tidak. Aku tidak mau Villa Badao lagi. Sekarang aku ingin kau berlutut, bersujud, dan meminta maaf padaku. Guru, jangan lakukan itu. Apa tidak mau? Guru, dia membunuh orang tuaku, membunuh banyak sesama murid Villa Badao. Aku mau. Asalkan kau tidak membunuh Shao Chuan, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Maka berlututlah untukku sekarang, atau aku akan membunuhnya sekarang. Aku akan berlutut. Guru, jangan. Aku akan berlutut. Guru, tunggu sebentar. Kau harus meminta maaf. Apa gunanya hanya berlutut? Tuan Muda Yuan, aku salah. Maafkan aku. Tolong ampuni Shao Chuan. Guru, tolong ampuni Shao Chuan. Mo Lianshan, Mo Lianshan. Lagi pula kau adalah senior. Bagaimana bisa kau berlutut pada Yuan Ren? Mulai sekarang, Yuan Ren. Jika dia memanggilku Paman Ji, aku tidak berani menjawab. Kau membuatnya sulit bagiku untuk membunuhnya. Yuan Ren,
aku akan mencabik-cabikmu. Pergi ke neraka. Bukankah kau menolak untuk menyerahkan sabit pembunuh naga? Baik, sekarang aku akan menggunakan golok pembantai naga untuk memotong-motongmu. Tuan Muda Yuan, bukankah Anda berjanji padaku untuk tidak membunuh Xiao Chuan? Ya, tapi aku sudah berubah pikiran sekarang. Datanglah cari balas dendam di kehidupan berikutnya. Apa yang terjadi? Tunggu, situasi ini bisa jadi Masalah. Bagus, bagus. Inilah golok pembantai naga yang mengenali tuannya. Setiap generasi senjata ilahi memiliki rohnya sendiri. Setelah roh mengenali seorang tuan, orang itu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Itulah juga alasan mengapa kita harus mendapatkan golok pembantai naga. Bukankah itu berarti kita semua akan mati hari ini? masalah. Yuan Ren, cepat bantu ayahmu. Sembuh cepat. Jika kita bertiga bersatu, kita masih punya kesempatan untuk menang. Baik. Ayah. Situasi telah berbalik. Kalian bertiga. Di masa lalu, penderitaan yang kalian timpakan pada Villa Badao. Hari ini murid dari muridku akan membalas semuanya. Banyak omong kosong. Cicho, bunuh orang tua bodoh ini dulu. Baik. Ayo, bunuh aku. Aku sudah melihat golok pembantai naga mengenali tuannya. Jadi aku tidak punya penyesalan dalam hidup ini. Mati! Jangan sakiti guruku. Kekuatan ini bisa jadi kekuatan penuh dari pembantai naga? Kita tidak peduli seberapa kuat. Bisa jadi kita harus lari. Lari. Tidak ada yang lari hari ini. Bagus, sungguh senjata ilahi. Sungguh golok nomor 1 di dunia. Pedang Xuanlong tidak ada istimewanya. Yuan Batian, jika Anda tidak segera sembuh, aku akan mati. Yuan tua berhenti berpura-pura, cepat. Anda tidak punya kesempatan lagi. Kembalikan nyawa orang tuaku. Anak muda dari keluarga Yi, jangan terlalu sombong. Yuan Batian, Yaku Anda kian tak bangun. Aku akan mati. Untuk Villa Badao, aku harus dapat bagian. Mari bunuh anak ini dulu. Kita bertiga bersatu, kita tidak takut padanya. Selain itu, masih ada tuan di rumahmu. Ya, Rena, pergi cepat untuk aman dan bawa dia ke sini. Baik. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Anda anggap kita bertiga apa? Tangkap mereka. Baik. Kalau begitu aku akan bunuh kau dulu. Serangan Kanglong. Sekarang keadaan berbeda, Yuan Batian. Tebasan naga? Apa yang kau lihat? Serang bersama. Pedang Taiji. Anak, apakah kau benar-benar menganggap dirimu tak terkalahkan di bawah langit? Apakah kau pikir kau punya kesempatan kali ini? Apakah ada kesempatan? Bukan urusanmu. Xiao Chuan, bunuh Ji Chou dulu. Cicho, kata Old Mo, kau adalah kelemahan kami bertiga. Sialan kelemahanmu. Bagus. Giliranmu. Tidak baik. Apa yang kau takutkan? Mungkinkah kita kalah oleh seorang anak kecil? Cambuk Kanglong. Tebasan Feilong. Tebasan Taiji.
Kalian berdua juga belum mengalahkannya, kan? Sial. Dulu, seharusnya saya ucapkan mereka semua, agar tidak ada masalah di masa depan. Sekarang kau bicara tentang masa lalu. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan keserakahanmu karena merebut pedang pembantai naga. Sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Semua, diam. Kalian bertiga, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Jika tidak, maka silakan kalian bertiga menuju kematianmu untuk mengenang jiwa-jiwa yang telah meninggal di Badau Vilaku. Pemenang mengambil semua, pecundang tidak punya apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Old Mo, kau menang, aku akui. Tetapi aku, Zhang Tong dari Barbar Utara, tidak akan mati di tangan seorang anak kecil. Anak, ingat namaku kakekmu, Ji-Chou. Jangan kira bahwa mengalahkan kami berarti semuanya baik-baik saja. Ingat, dunia persilatan adalah dunia persilatan. Akan selalu ada dendam. Kakak Zhang, aku datang. Yuan Batian, giliranmu. Giliranku untuk apa? Giliranku untuk apa? Giliranmu untuk orang tuaku yang telah mati, untuk yang meninggal di Badau Villa, saudara dan murid, dan keluarga-keluarga dari Laut Timur, yang kau bunuh untuk menebus dengan kematian. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan dibalas dendam oleh orang itu. Dan kemudian Badau Villamu akan hancur selamanya. Adapun balas dendam orang itu, dengan pedang pembantai naga di tanganku, lihat siapa yang berani mengincar Badau Villa. Xiaochuan, kamu masih belum paham dunia persilatan. Walaupun kamu memiliki pedang penakluk naga, apa gunanya? Walaupun pedang itu menganggapmu sebagai tuannya, apa gunanya? Kamu hanya satu orang. Kau tak bisa melawan seluruh dunia persilatan. Bagaimana jika aku menghadapinya sendirian? Selama aku membunuhmu, aku bisa membalaskan dendam orang tuaku. Apalagi seluruh dunia persilatan, bahkan seluruh negara Chu, aku akan menanggungnya sendirian. Baik, aku meremehkan keberanianmu. Aku, Yuan Batian, bisa mati oleh pedangmu. Itu sepadan. Bunuh aku. Baik. Maka aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam orang tuaku. Dia dengan mudah menetralkan pedang pembunuh naga milikku yang telah mengakui tuannya. Kau masih tak bisa membunuhnya. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Tuan... Dengan hanya satu pandangan, dia telah mengalahkanku dalam aura. Apakah mungkin hari ini aku akhirnya tak bisa membalaskan dendam? Aura orang ini luar biasa. Ilmu bela dirinya mungkin lebih tinggi darimu, lebih dari satu tingkat. Jadi, lebih baik jangan bertindak. Bolehkah aku bertanya, siapa Anda, pahlawan besar? Mengapa Anda ingin menyelamatkan Yuan Batian ini? Aku hanyalah perahu kecil di dunia persilatan. Tak perlu peduli dengan namaku. Namun, tolong berikan aku sedikit muka Elder Mo dan selamatkan Yuan Batian. Selamatkan dia. Xiaochuan, pahlawan besar. 20 tahun lalu, Yuan Batian membantai murid-murid dan pengikutku. Hari ini, dia mengirim anaknya lagi untuk merebut Blade Manorku. Dendam ini, aku tak bisa melepaskannya. Omong kosong. Jelas-jelas Anda Blade Manor tidak kompeten. Keluarga Yuanku memberi Anda kesempatan untuk membangun kembali Blade Manor, tapi Anda tidak menghargainya dan menyalahkan kami karena membunuh tanpa alasan. Menggelikan. Diam. Ayah, dengan Tuan mendukung kita, apa yang Anda takutkan? Sudah kukatakan diam. Cukup. Aku tak akan tertipu oleh trik pura-pura terluka ini. Pahlawan besar, apakah Anda pikir dengan hanya 2 tamparan ini, Anda bisa menukarnya dengan Blade Manorku? Dengan semua anggotanya, ratusan nyawa? Tentu saja tidak. Aku juga orang yang masuk akal. Yuan Batian dan anaknya berguna bagiku. Mereka masih ada gunanya. Selain membunuh mereka, kondisi lain apapun, aku bisa memenuhinya. Kondisi apapun? Benar. Bahkan jika Anda menginginkan ini, setengah wilayah negara Chu, atau posisi pemimpin aliansi, aku bisa membantumu.
Siapa sebenarnya Anda? Siapa aku? Pak Mo tak perlu mendalaminya. Cukup sebutkan syarat Anda. Baiklah, nyawa ganti nyawa. Bukankah Anda berusaha menjaga keduanya tetap hidup? Maka Anda mati untuk mereka. Yi Xiao Chuan, jangan keterlaluan. Apakah Anda tahu siapa orang yang berdiri di depan Anda? Aku tak peduli siapa dia. Yang membunuh orang tuaku, yang membunuh rekan seperguruanku, hari ini akan kubunuh mereka. Pemuda, mungkinkah tidak ada ruang untuk kompromi? Jika akulah yang membunuh orang tuamu dan membantai sektormu, apakah Anda akan tenang, duduk dan berdiskusi denganku? Baiklah. Maka ku harus berbuat. Baiklah. Akan kubunuh Anda sekarang. Xiao Chuan, jangan gegabah. Guru besar, jika hari ini kubiarkan keduanya pergi, bagaimana aku bisa menghadapi rekan seperguruan yang berjuang melindungi sekte? Dan bagaimana aku bisa menghadapi orang tuaku yang telah meninggal? Xiao Chuan. Taisa Slash. Tuan, hati-hati. Pedang Dragon Slayer setelah diakui luar biasa kuatnya. Xiao Chuan. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau terlalu terburu-buru. Anda melindungi Yuan Batian dan putranya. Itu satu hal. Tetapi mengapa melukai keturunan muridku? Guru besar, aku baik-baik saja. Biarkan aku memotongnya lagi. Pedang Dragon Slayer pada awalnya senjata ilahi, tapi Anda menggunakannya seperti ini. Meski begitu, Dragon Slayer bukanlah yang dapat Anda kendalikan sendirian. Dragon Slayer! Betapapun hebatnya senjata itu hanyalah senjata. Anda terlalu bergantung padanya. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya Anda? Ayah! Tuan tingkat apa ilmu bela diri Anda? Ini... dia bahkan bisa merebut pedang Dragon Slayer yang diakui. Sejauh yang ku ketahui, tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, apakah Anda masih ingin balas dendam? Balas dendam? Aku akan membunuhmu. Xiao Chuan, jangan kita cari balas dendam lagi. Ya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk balas dendam, tetapi bukan sekarang. Anda memang berbakat, tetapi kebencian telah membutakan Anda. Meskipun aku memberimu 1 Dragon Slayer, atau bahkan 10, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Apa maksudmu? Yang ingin kulihat adalah kebangkitan seorang jenius, bukan mesin balas dendam. Aku akan menyimpan Dragon Slayer untukmu dulu. Jika kau ingin balas dendam, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan memberimu waktu. Ketika kau merasa bisa mengalahkanku, aku akan menunggu di Tiandi Pavilion. Tiandi Pavilion? Sebelum itu, aku akan membawa sesuatu bersamaku untuk memotivasimu. Apa itu? Ayo pergi. Begitu saja. Pergi. Aku bertanya, apa itu? Orang yang paling kau sayangi. Orang tersayang. Orang tersayang Xiao Chuan hanyalah... Guru. Tak baik. Ada apa? Begitu panik? Guru, Xiao Chuan. Kak Hong Ying, dia... Apa yang terjadi? Aku bertanya, apa yang terjadi? Xiao Chuan, sekali lagi Hong Ying baru saja karyawan oleh sebuah pria berpakaian hitam. Dan ditangkap. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chuan, ini semua kesalahan kakak. Kami baru saja mengobati luka Kak Hong Ying. Lalu tiba-tiba 2 pria berpakaian hitam masuk. Dan kemudian, hey. Xiao Chuan, ada apa? Guru, Apakah seperti yang dia katakan? Kebencian telah membutakan mataku? Tidak peduli seberapa keras aku berlatih, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiao Chuan, jangan khawatir. Selama kau fokus berlatih, kau pasti bisa mengalahkannya. Balas dendam orang tuamu dan selamatkan kakmu. Guru, jangan katakan lagi. Aku tahu jarak antara aku dan dia. Xiao Chuan, bagaimana kau ingin pergi turun? Kami percaya padamu. Sepertinya ada jalan.
Tunggu sampai lukamu sembuh, lalu kita akan kembali untuk balas dendam. Bagaimana melawan? Aku punya Dragon Slayer, senjata ilahi nomor 1. Itu bahkan mengakuiku sebagai tuan. Tapi aku tidak bisa menahan satu gerakannya pun. Bagaimana melawan? Kau katakan padaku bagaimana melawan? Xiao Chuan, kami pasti bisa menemukan jalan. Pasti ada jalan. Tidak ada jalan? Dragon Slayer diambil? Senjata itu juga diambil. Haha. Balas dendam apa yang kubicarakan? Aku benar-benar sia-sia. Sia-sia. Hei, Xiao Chuan. Xiao Chuan, hentikan pertarungan. Xiao Chuan, masih ada jalan dengan guru, bukan begitu? Jalan apa? Aku bahkan tidak tahu levelnya. Kecuali dengan menempa senjata ilahi yang lebih kuat dari Dragon Slayer. Atau mungkin meraih alam legendaris Persatuan Manusia Pedang. Persatuan Manusia Pedang? Itu berarti tidak memegang pedang di tangan, tapi pedang di hati. Dengan ayunan santai, kekuatannya 10 kali lipat dari Dragon Slayer. Bukan hanya Dragon Slayer, bahkan jika semua senjata di dunia digabungkan, tak ada yang mampu menandinginya. Itulah Santo Pedang. Guru, bisakah aku mencapainya? Xiao Chuan, paling-paling kakak-kakak bisa menempa yang lain untukmu. Senjata ilahi yang lebih kuat dari Dragon Slayer, pisau ilahi yang lebih kuat. Xiao Chuan, minumlah air. Xiao Chuan, ini tidak bisa terus begini. Aku akan cari guru. Apa gunanya mencari guru? Bukankah guru tahu? Tidakkah guru akan sedih? Ini semua salah kami. Salahkan Wamda karena tidak kompeten. Yesus Kain tidak mengalahkan Yuan Ren. Xiao Chuan tak perlu bertindak. Dragon Slayer balakan terbongkar. Kakak Hong Ying tak akan diculik. Ini bukan salahmu. Ini semua karena guru tidak kompeten. Sebagai sesepuh Badao Villa, aku gagal melindungi Badao Villa. Dan juga gagal melindungi Xiao Chuan. Xiao Chuan, berhenti bertarung. Aku akan menempa senjata ilahi untuk menyelamatkan kakakku. Xiao Chuan, berhenti bertarung. Tidak mungkin bertarung. Bahkan ayahku bisa bertarung. Mengapa aku tidak bisa? Xiao Chuan. Guru besar. Xiao Chuan, aku tahu kau ingin mengalahkan orang itu untuk menyelamatkan adikmu dan membalas dendam. Tetapi jika kau terus seperti ini, tubuhmu akan hancur. Tetapi, adikku... Xiao Chuan, kau terlalu memaksakan diri. Apakah kau lupa teknik pedang Taiji yang diajarkan guru besar kepadamu? Sekarang kau seperti golok pembunuh naga itu. Terlalu kaku dan mudah patah. Prinsip penempaan pedang ini, tidakkah kau memahaminya? Terlalu kaku. Apa itu Taiji? Dari uji muncul Taiji, gerak dan diam. Saling berakar. Membagi yin dan yang. 2 kutub terbentuk. 1 yin, 1 yang. Itu disebut Dao. Membagi yin dan yang. 2 kutub terbentuk. 1 yin, 1 yang. Yang disebut Dao. Guru besar, kupikir aku mengerti. Apa itu pendekar pedang? Apa itu kesatuan manusia dan pedang? Pedang adalah diam. Manusia adalah gerak. 1 yin, 1 yang. Yang disebut Dao.
Bagus, bagus. Xiao Chuan, tampaknya kau telah memahami ambang pendekar pedang. Guru besar, Bagaimana perasaanmu? yang telah kupahami. Melampaui pendekar pedang. Apa? Di masa kacau pahlawan bangkit, hanya satu yang disebut Raja Pedang. Dendam berhujan bakat luar biasa. Memegang pedang, mencapai puncak, harus menjadi raja. 10.000 pedang kembali ke leluhur. Siapa di sana? Apakah engkau tahu ini adalah pavilion langit bumi? Ambil satu langkah lagi, dan kau akan dibunuh tanpa ampun. Aku hanya ingin membawa adikku pulang. Apakah kau yakin ingin maju? Apakah seekor semut layak mengganggu meditasi Tuan Pavilion kita? Meditasi? Takut dia sedang mempelajari cara membunuh, kan? Jubah hitam, keluar dari sini. Mencari maut. Keras kepala sampai akhir. Kupikir kau bosan hidup. Berpikir menggunakan pedang rusak ini untuk melawan pedang kembar ibu anakku? Kau terlalu naif. Hanya dengan mencoba kau akan tahu. Tanpa senjata ilahi kau benar-benar lebih buruk dari sampah. Dan kau berani menyebut dirimu tukang tempat nomor 1 di dunia. Kamu tidak berharga. Apakah Anda benar-benar berpikir Tuan Pavilion kami peduli pada semut seperti Anda? Biarkan saya beritahu Anda. Tujuan Tuan Pavilion kami adalah mengumpulkan semua senjata di bawah kendalinya, dan Anda hanya salah satunya, batu kecil yang tidak berarti. Jadi metode Anda adalah perampokan dan penjarahan? Hanya master sejati yang layak memiliki senjata ilahi. Dan Tuan Pavilion kami adalah master sejati. Hanya badut. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu master sejati. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu master sejati. Tidak mungkin. Energi dalam yang begitu kuat. Mengapa pedang ini belum patah? Senjata hanyalah perpanjangan tubuh. Anda terlalu fokus pada senjata, sehingga Anda mengabaikan kultivasi Anda sendiri. Daging hanyalah daging. Senjata ilahi adalah jalannya. Masih tidak menyerah? Hari ini, Anda tidak bisa menghentikan saya. Kalau begitu datang dan coba. Di hadapanku Wen Chou Chou, banyak yang sombong, tetapi lebih banyak yang jatuh di hadapanku. Kekuatan diperoleh melalui pertarungan, bukan melalui bicara. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat, apakah Anda bisa menahan satu lagi serangan pedang dariku? Sudah lama saya katakan, senjata adalah jalannya. Sampah kecil, senjata Anda patah, bagaimana Anda bisa melawanku? Siapa bilang senjata patah? Tidak bisa membunuh orang? Masih berani sombong? Benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Penuh dengan rima, Anda seharusnya mengikuti ujian kekaisaran. Anda lebih lemah dasar saya yang main melakukan sedikit. Tampaknya Anda tidak sekuat yang mereka katakan. Dan siapa Anda? Anda juga akan mati. Namaku, Anda tidak perlu tahu. Apakah Anda begitu yakin bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda? Anda dan ayah Anda cukup mirip. Apa maksud Anda? Dulu ketika ayah Anda memegang pedang bulan sabit dan berdiri di sana, dia benar-benar megah. Dulu Anda juga ada di sana? Pikirkan malam itu, api menyala di mana-mana, ratapan memenuhi tanah. Seluruh villa Gunung Badau seperti surga di bumi. Malam itu juga saat aku paling tak terkendali. Aku sungguh ingin mengulanginya lagi. Awalnya, kau benar-benar ada di sana? Kudengar kau bersembunyi di luar untuk berlatih bela diri selama bertahun-tahun, hanya untuk membalas dendam. Nah, dan kau berhasil untuk mencapai ini. Pembalasan atas kematian ayahmu. Aku pasti akan membalasnya.
Aku akan membalas dendam atas kematian ayahku. Terlalu lambat. Apa? Aku tidak bisa melanjutkan. Teruskan. Ayo. Dulu, ketika aku membunuh ayahmu, pisau itu dari kiri. Dengan desiran, meluncur ke kanan. Diam. Apakah kau tahu secepat apa pisau itu? Itu hanya dengan satu tebasan, dalam 3 detik, itu bahkan tidak keluar. Sudah kukatakan padamu untuk diam. Ada. Kau marah. Apakah karena aku menggambarkannya terlalu hidup? Jangan berani-berani menghina ayahku. Sudah kukatakan sebelumnya, di sini kekuatanlah yang penting. Kau masih jauh darinya. Kau menyembunyikan racun di senjatamu? Akhirnya kau menyadarinya. Kukira kau tidak akan menyadarinya. Hina. Tidak. Bukan aku yang hina, tapi dunia ini. Akhirnya sedang someone yang membuatku bersemangat. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati begitu mudah? Berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku akan memberimu penawarnya. Pada titik ini, kau masih berjuang mati-matian. Jika kau punya kemampuan, maka bunuhlah aku. Keberanian yang mengagumkan, tapi sampah akan tetap sampah. Ayahmu adalah, dan begitu juga kau. Jangan berani-berani menghina ayahku. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai aku puas bersenang-senang. Aku akan mengirimmu bertemu ayahmu. Bajingan. Masih mencoba memaksa energimu. Jangan sia-siakan usahamu. Racunku tidak bisa disembuhkan. Lihat, penawarnya ada di sini. Apakah kau lihat pena hakim ini? Ini juga mahakarya ayahmu. Apakah kau tahu saat pertama kali aku mendapatkannya, betapa bersemangatnya aku? Senjata yang hebat. Masih punya kekuatan untuk menghindariku? Biarkan aku mengantarmu untuk bertemu ayahmu. Tidak. Ini tidak mungkin. Pisau ini, dulu, bukankah sudah pecah? Siapa bilang itu pecah dan tidak bisa diperbaiki? Guru, hati-hati. Dia menggunakan racun. Apakah kau tahu apa yang paling diandalkan oleh pandai besi kita? Apa itu? Itu adalah tubuh kita yang bangga dan kuat. Ingat saat kau masih kecil, apa yang kukatakan padamu? Ayahmu menempa senjata ilahi, kurang satu dorongan terakhir. Tapi, bukankah dia sudah menempa senjata ilahi? Pembunuh naga itu? Pembunuh naga itu paling-paling senjata ilahi palsu. Senjata ilahi sejati adalah tubuh dan jiwa kita. Tubuh dan jiwa? Benar. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu gerakan terkuat Badao Villa. Perhatikan baik-baik. Pukulan ini akan sangat keren. Gerakan terkuat Badao Villa. Perhatikan baik-baik. Pukulan ini akan sangat keren. Orang tua brengsek dan anak kecil berhenti membual. Tampaknya kau tidak mengerti kekuatan sejati dari Badao Villa kita. 20 tahun lalu, aku membunuh seluruh keluargamu. Horsign, aku bisa melakukannya lagi. 20 tahun lalu, kau mengambil keuntungan saat Badao Villa paling lemah dan menyergap kami. Jika tidak, yang jatuh akan adalah kau. Karena yang tua tidak yakin, maka biarkan aku lihat kekuatan sejati Badao Villa. Guru, hati-hati. Dia menggunakan racun.
Racun sedikit apa yang ditakuti. Tipu muslihat kecil. Tidak layak disebutkan. Senjata-senjata Battlefield tidak ada yang istimewa. Aku bahkan tidak terluka. Serangan ini adalah balas dendam untukmu. Aku telah berlatih hingga tak terkalahkan. Tidak ada senjata yang bisa melukaiku. Terutama tidak. Bagaimana ini mungkin? Tss, di hadapan kekuatan mutlak, tidak ada yang mustahil. Aku tidak mau menerima ini. Xiao Chuan, carilah penawarnya. Guru? Guru, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Guru semakin tua. Tubuhku tidak seperti dulu. Guru, jangan bicara. Aku akan mengantarmu kembali sekarang. Xiao Chuan, dengarkan aku. Guru, jangan bicara. Aku mengantarmu kembali. Ayo pergi. Pergi. Xiao Chuan. Aku tahu kau masih marah padaku. Ketika keluarga kita menghadapi bencana, aku tidak ada di sana. Tidak, Guru, jangan katakan lagi. Aku tidak... Dengarkan aku sampai selesai. Pada hari itu terjadi, aku sedang menjaga adikmu. Aku tidak bisa kembali. Aku harus memilih satu sisi. Kemudian, tidak ada yang tersisa di villa. Hanya adikmu dan aku yang tersisa. Kami harus tinggal untuk menjaga villa. Tujuannya adalah untuk menunggumu kembali dan menghidupkan kembali Batao Villa. Guru, kau kembali. Kau sudah lebih tinggi. Kau sudah lebih kuat. Kau bisa menopang keluarga ini. Guru, tenanglah. Aku akan menyelamatkan adikku dan menghidupkan kembali Batao Villa. Melihatmu begitu berbakti, aku puas. Ini adalah pedang ayahmu. Gunakanlah itu untuk menumbangkan dalangnya. Balas dendam orang tuamu atas kematian mereka. Guru. Guru, jangan khawatir. Siapapun di balik ini, aku akan membalas dendam orang tuaku dan menyelamatkan adikku. Yuan Batian. Ni Xiao Chuan. Tampaknya, sejak pertempuran terakhir kita, kau bahkan lebih kuat. Yuan Batian, aku akan membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. Kau membunuh ayahku dan ibuku. Sekarang kau melukai guruku dan adikku. Aku bersumpah permusuhan abadi denganmu. Kau hanya semut. Kau pikir raksasa, peduli pada perasaan. Semut? Pada titik ini, apalagi yang harus kau katakan? Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang ada di belakangku? Bunuh kamu? Dan kamu akan tahu dengan sendirinya. Baiklah, mari kita coba. Biar aku lihat seberapa banyak kamu telah meningkat sejak terakhir kali. Anak muda, kamu telah tumbuh banyak. Tetapi dengan kondisimu saat ini, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Terakhir kali, kamu lolos dengan keberuntungan
Tetapi kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku, Yuan Batian, telah tiada tanding seumur hidupku dan tak perlu siapapun menyelamatkanku. Selain itu, aku yang sekarang sudah berbeda dari masa lalu. Karena demikian, bersiaplah untuk mati. Karena demikian, ayo lawan. Anak muda, tidakkah kamu ingin tahu siapa lagi yang ada di sana? Malam itu selain aku, siapa dalang sebenarnya? Aku tidak peduli siapa dalangnya. Kamu harus mati hari ini. Sudah kukatakan sebelumnya, dengan pedang itu di tanganmu, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Tidak bisa sebelumnya. Tidak berarti kamu tidak bisa sekarang. Anak muda, kamu meremehkan semua orang. Dulu, ayahmu luar biasa cemerlang, tetapi pada akhirnya, bukankah dia menjadi salah satu arwah yang kalahkanku? Jangan berani-beraninya kau bicara tentang ayahku seperti itu. Di Xiao Chuan, kamu tidak akan pernah tahu betapa menggairahkannya puncak kekuasaan itu. Ketika kamu mencapai puncak kekuasaan, mengendalikan hidup orang, benar-benar luar biasa. Itu hanya perasaanmu. Tidak semua orang berpikir sama. Itu karena mereka semua sampah. Sama seperti ayahmu, yang jelas-jelas memiliki senjata ilahi. Bisa mengendalikan segalanya. Namun dia memilih untuk tetap bersembunyi di sana, menempa sepanjang hidupnya. Kita berjalan di jalan berbeda, sehingga kita tak bisa bekerja sama. Baik, aku akan membunuhmu hari ini untuk menghilangkan penghalang di hadapanku. Sekarang aku akan mengantarmu bertemu ayahmu. Atau aku akan membunuhmu dulu dan membiarkanmu bertemu anakmu lebih dulu. Tidak mungkin. Yuan Batian, apakah kau tahu milik siapa pedang ini? Iya. Siapa itu? Ini adalah ayahku yang dulu dia gunakan. Bukankah pedang itu sudah patah? Pedang yang patah bisa ditempa ulang. Karena semangatnya tetap ada. Aku tidak menyerah. Kak, aku di sini. Aku ingin melihat siapa dalang sebenarnya. Kak, bagaimanapun juga kau masih datang ke sini. Lepaskan kakakku. Baik, selama kau bisa mengalahkanku, aku akan melepaskannya. Siapa engkau sebenarnya? Maksudmu, kau masih tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Muridku yang baik, apa yang tidak berani aku lakukan? Kau masih tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Muridku yang baik, apa yang tidak berani aku lakukan? Xiao Chuan, kau benar-benar hebat, bahkan melebihiku dari dulu. Guru, mengapa kau melakukan ini? Maksudmu, engkau tidak ingin menikmati berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang? Guru, apakah kekuasaan sangat penting bagimu? Xiao Chuan, aku telah menghabiskan seumur hidupku mengejar puncak seni bela diri dan mencari senjata ilahi. Sekarang akhirnya aku menemukannya. Bagaimana aku tidak bisa bersemangat? Pedang berharga pembunuh naga di puncak kekuasaan. Memerintah dunia, tak ada yang berani membantah. Inilah yang aku kejar. Untuk ini, hak-hak ilusif, kau bunuh seluruh keluargaku? Karena ayahmu terlalu bodoh. Jelas memiliki kemampuan mencapai puncak, tapi dia tidak tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Ini karena setiap orang membuat pilihan berbeda. Xiao Chuan, kau adalah muridku. Aku melihatmu tumbuh besar. Mari kita buat kesepakatan. Bagaimana? Dengan seseorang sepertimu, binatang tak berperasaan buat kesepakatan? Kau berharap. Benarkah? Bagaimana sekarang? Kakak, apa yang ingin kau lakukan? Xiao Chuan,
Jangan dengarkan dia. Pergilah cepat. Kakak! Xiao Chuan, kau perlu berpikir dengan hati-hati. Haruskah saudarimu mati? Atau bernegosiasi denganku? Bicaralah. Xiao Chuan, jangan. Kakak, aku tidak bisa hanya menonton kau mati. Seperti yang diduga, cinta saudara sangat dalam. Katakanlah, selama kau bisa melepaskannya. Itu lebih baik. Syaratku sederhana. Pertama, buka segel terakhir dari pisau pembantai naga. Kedua, tunduk padaku. Ketiga, bantu aku menyatukan dunia persilatan. Mimpi saja. Ini bukan urusanmu. Lagi pula kau tidak punya pilihan sekarang. Xiao Chuan, kau adalah muridku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Selama kau tunduk padaku, aku akan melepaskan saudarimu. Bahkan di masa depan, kau akan menjadi pandai besi, terkemuka di dunia persilatan. Pikirkan, betapa banyak kekayaan dan kemuliaan yang menantimu. Betapa banyak kekayaan dan kemuliaan yang menantimu. Kau pun tidak akan diremehkan. Yang perlu kau korbankan hanyalah sebuah pedang. Jangan setuju dengannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin melihatmu menjadi seperti binatang ini. Yi Hongying, mulutmu sangat keras, yang tidak kusukai. Binatang, ayo, pernahkah aku takut padamu? Xiao Chuan, kau perlu memikirkannya dengan hati-hati. Aku memberimu 3 menit. Xiao Chuan, jika kau tidak menyerah hari ini, hanya aku yang akan mati. Jika kau menyerah, ribuan orang akan mati. Kakak, kita belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kita bertemu lagi, beginilah keadaannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Baiklah, pilih. Kakak akan memilih untukmu. Keluar dari sini cepat. Ketika kau menempa senjata ilahi, kau bisa membunuh bajingan ini dan membalas dendam untuk saudarimu. Waktu hampir habis. Saudari, kita telah kehilangan orang tua, dan sekarang guru juga telah meninggal. Di dunia ini, aku hanya punya kamu satu-satunya keluargaku yang tersisa. Xiao Chuan, apa yang aku katakan padamu sejak kecil? Jadilah kuat, mandiri, dan mampu bedakan benar salah. Apa kau lupa semua kataku? Kakak. Xiao Chuan, larilah. Kamu tak bisa kalahkannya. Aku tak mau menyerah. Dan tak mau kau mati juga. Aku suruh kau tinggalkan aku. Kakak, maafkan aku. Aku benar-benar tak berguna. Membuatmu menderita bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Selama kau hidup baik, penderitaanku berarti. Hidupmu, mengapa begitu tak berharga? Aku jelas tawarkanmu. Pilihan lebih baik, jadi mengapa pilih mati? Bukankah hidup lebih baik? Hidup. Sebagai pelayanmu, Bagaimana sebut itu pelayan? licik dan penuh tipu, tak ragu capai tujuanmu. Kami, anggota Villa Gunung Pedang, bersikap dengan kejujuran dan keadilan. Lalu apa? Jadilah anjingku dan nikmati kekayaan tak terbatas dan kekuasaan tak terbatas. Dan kau, apa yang kau punya? Apa yang kau dapatkan? Xiao Chuan, berdiri. Keras kepala dan tak menyerah. Xiao Chuan, waktunya habis. Kau pilih mati atau menyerah? Xiao Chuan, untuk lihatmu terakhir kali, sebelum aku mati, kakak, aku sudah bahagia. Aku pilih kematianmu. Kau mati. Karena kau cari mati, aku kabulkan keinginanmu. Terima pedangku ini. Sampah.
Xiao Chuan, Kakak, aku baik-baik saja. Benarkah? Mari lihat berapa lama kau tahan. Mengandalkan senjata? Bukan jalan benar. Bagus, kau masih punya kekuatan. Tapi, ini akhirnya. kau paksa buka segel. Senjata ilahi, jika kau paksa buka, kau akan terkena dampak balik. Dampak balik? Aku yang terkuat, siapa bisa dampak balik aku? Xiao Chuan, kau lihat, ini bentuk tertinggi. Jin Mianfo, kau telah jatuh ke jalan setan. Jalan setan? Apa masalahnya jika sudah? Aku ingin menjadi yang terkuat di dunia. Karena sudah begitu, maka tidak ada pilihan lain kecuali membunuhmu. Murid baik, semua gerakanmu diajarkan olehku. Ya, sekarang kau tidak punya senjata, bagaimana kau bisa membunuhku? Apakah begitu? Kalau begitu, coba saja. Aku ingin melihat apa lagi yang kau mampu lakukan. Jin Mianfo, kau pernah bilang padaku bahwa senjata hanyalah perpanjangan anggota badan. Poin kuncinya terletak pada jiwa, bukan pada senjata. Aku memang bilang begitu. Lalu kenapa? Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan padamu dalam beberapa tahun terakhir bagaimana aku telah berkembang. Jin Mianfo, kultivasi memiliki 4 alam, dan yang keempat adalah sesuatu yang selalu kau dambakan tapi tidak bisa raih. Apa yang kau coba katakan? Hari ini aku akan biarkan kau lihat seperti apa alam keempat ini. Seperti apa alam keempat itu? Xiao Chuan, apa kau tahu bahwa seni pedang memiliki 4 alam besar? Tidak, aku tidak tahu. Alam pertama adalah menggunakan senjata tajam, ganas dan kuat, mampu menghancurkan apapun. Sebelum dewasa, dengan di situ seseorang bersaing dengan pahlawan Hishu. Artinya, ketika orang masih muda, jika seni bela diri mereka belum mencapai level tertentu, mereka perlu menggunakan senjata tajam untuk membantu mereka? Tepat. Pada tahap ini, senjata adalah fokus utama. Kebanyakan orang juga berada di alam ini. Oleh karena itu, di dunia persilatan, ada begitu banyak orang memperebutkannya. Bagaimana dengan alam kedua? Alam krusa adalah mengendalikan orang dengan senjata, membunuh musuh semudah mengambil sesuatu dari tas. Guru, apa artinya ini? Pada tahap ini, kebanyakan orang dikendalikan oleh senjata mereka, membunuh orang seperti rumput, seperti senjata dingin, tanpa emosi sama sekali. Jangan khawatir, Guru. Aku tidak akan dikendalikan. Bagus. Alam ketiga adalah pedang berat tanpa mata, keahlian besar tanpa kerajinan. Pada saat ini, seseorang perlahan terbebas dari kendali senjata, perlahan menjadi orang yang mengendalikan senjata. Jadi, seseorang tidak peduli pada ketajaman senjata, dan senjata itu tidak digunakan untuk membunuh, tetapi lebih untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. Guru, bagaimana dengan tahap terakhir? Tahap terakhir itu juga merupakan apa yang aku selalu kuidam-idamkan. Sebuah tahap yang belum kau pahami. Aku telah memahaminya. Perhatikan baik-baik, 10.000 pedang kembali ke asal. Tidak ada pedang yang mengungguli memiliki pedang. 10.000 pedang kembali ke asal, tidak ada pedang yang mengungguli memiliki pedang. Murid bodoh, apakah kau benar-benar berpikir bahwa berpura-pura bisa menakutiku? Naif. Puncak tahap tidak terhalang oleh benda-benda, rumput, kayu, bambu, batu, semua bisa menjadi senjata. 10.000 pedang kembali ke asal. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Melawan surga bukanlah jalan yang benar pada akhirnya. Jin Mianfo, bangun! Bualan. Pasti palsu. Apakah itu palsu? Kau akan tahu saat kau pergi ke neraka. Sudah ku katakan itu, bualan. Semut mati. Mengapa aku tidak bisa bergerak? Baru saja aku memutus 8 meridian luar biasa milikmu. Jadi wajar saja kau tidak bisa bergerak. Tidak mungkin. Aku yang terkuat.
Xiao Chuan. Kak, Xiao Chuan, Kak, aku telah membalaskan dendam orang tua kita. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. baik. Kita pulang ke rumah.